Sebelum menonton dan mendengarkan cerita Nusantara Dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Mari kita mulai kisah tentang Raja Airlangga. Airlangga atau yang sering ditulis dengan Erlangga adalah pendiri kerajaan Medang Kahuripan, kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu di Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Airlangga naik tahta dengan gelar Obiseka atau Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramotunggadewa. Ia memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam medan peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Jenggala. Hingga saat ini, nama Raja Airlangga masih dikenang di dalam ingatan masyarakat Jawa dan di berbagai cerita rakyat. Juga sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Airlangga bermakna yaitu air yang melompat. Dikisahkan Airlangga berhasil lolos dari bencana Mahapralaya atau bencana besar yang dianggap sebagai air bah, sehingga Airlangga juga adalah julukan bermakna sebagai air yang melompat. Ia lahir tahun 1000. Ayahnya yang bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik. Yang pertama yaitu Marakata Pangkaja, yang kedua anak bungsunya. Dan dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Raja Empu Sindok dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur, atau lazim juga disebut Medang periode Jawa Timur. Airlangga menikah dengan putri pamannya yang bernama Dharma Wangsa Teguh, saudara ibunya Mahendradatta di Wewatan, ibu kota kerajaan Medang. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Wewatan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari luaran. Diperkirakan sekarang adalah sekitar desa Ngeloram, Cepu di Blora, yang merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Sailendra untuk memberontak
Kejadian tersebut tercatat dalam prasasti Pecangan atau Calcutta Stone yang dianggap sebagai bencana maha pralaya layaknya air bah yang mematikan. Pembacaan keren atas prasasti tersebut yang juga dikuatkan oleh De Kasparis menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 938 Saka atau 1016 Masehi. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa Teguh dan seluruh kerabat raja tewas. Istana Wawatan turut dibakar, sedangkan Airlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharma Wangsa berhasil lolos dari maut ke hutan pegunungan Wanagiri atau Wonogiri, ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani kehidupan sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan, pada tahun 1019 Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia, menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan dari para pendeta dari ketiga aliran, yaitu Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur. Medang Koripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kotanya yang baru bernama Watanmas. Kemudian dalam tahun penting, yaitu 940 tahun Saka, tanggal 13 Paroterang, bulan Magha, pada hari Kamis, menghadaplah para abdi dan para Brahmana terpandang kepada Raja Diraja Airlangga, menunduk hormat disertai harapan tulus. Mereka dengan penuh ketulusan mengajukan permohonan kepadanya, perintahlah negara ini sampai batas-batas yang paling jauh. Mengingat kota Wawatan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di lereng Gunung Penanggungan. Nama ini masih dipakai sebagai nama suatu desa di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Ketika Airlangga naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharma Wangsa Teguh, banyak daerah bawasan yang melepaskan diri. Pada tahun 1025, Kedatuan Sriwijaya di Sumatera yang merupakan musuh besar dari Wangsa Isyana dikalahkan oleh Rajendra Koladewa, raja dari Kola Mandala, Kerajaan Kola, India. Hal ini menjadi sebuah kesempatan dan membuat Airlangga lebih luas dalam mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1029, periode antara tahun 1029 sampai dengan tahun 1037 adalah
periode penaklukan yang dilakukan oleh Airlangga terhadap musuh-musuhnya, baik yang berada di wilayah barat, timur, maupun selatan. Berita pada prasasti Pecangan memberikan keterangan tentang penyerangan yang dilakukan oleh Raja Airlangga atas musuh-musuhnya tersebut. Airlangga mulai memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker yang sekarang daerah Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Menurut sumber lain yang berada di Jawa Tengah, di wilayah bernama Desa Masir, sekitar Batang hingga Pekalongan. Pada tahun 1029, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabhawa Raja Uratan yang merupakan putra dari raja selanjutnya yang ikut menyerang Dharmawangsa Teguh. Selanjutnya mengalahkan Wijayawarma Raja Wengker dan kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda Raja Lewa mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1031, seorang raja wanita dari daerah Ledoyong, sekarang daerah Tulung Agung, Ratu Ledoyong, berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Airlangga, bahkan menghancurkan pusat kekuasaan di Istana Watanmas dan memaksa Airlangga untuk melarikan diri ke desa Patakan, Sambeng, Lamongan, ditemani Mapajni Tumanggala. Peristiwa ini diceritakan dalam prasasti Terep. Airlangga kemudian menyusun kekuatan kembali dengan mendirikan ibu kota dan istana baru bernama Kahuripan. Nama Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. 1 tahun kemudian, pada tahun 1032, Ratu Lodoyong yang menghancurkan istana Watanmas akhirnya dapat dikalahkan. Kemudian pada penghujung tahun 1032, Airlangga bersama Empu Narotama lalu mengalahkan Raja Urawari dan membalaskan dendam keluarga Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja daerah Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu pada tahun 1029. Wijayawarma melarikan diri dari kota, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Peristiwa ini ditulis pada prasasti Kamalagian. Kerajaan dengan pusat kotanya di Kahuripan ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokechwara
Darmawamca Airlangga Ananta Wikramotunggadewa. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain yaitu membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036. Yang kedua, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 yang berfungsi untuk mencegah banjir musiman. Selanjutnya, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya berada di muara Kalibrantas. Lalu membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Meresmikan pertapaan Gunung Pecang tahun 1041. Menurut prasasti Pambuatan, pusat kerajaan kemudian pindah dari Kahuripan ke Daha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Mpu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwataka Waca. Sebagai kiasan, Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Selama masa pemerintahannya, Airlangga banyak melakukan perbaikan di 4 sektor kehidupan bernegara. Contohnya yaitu politik, ekonomi, agama, dan masyarakat. Di bidang politik, ia berhasil membuat raja-raja bawahannya mengakui kembali kedaulatannya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bali. Bahkan Casparis menduga bahwa ia mempunyai jaringan dengan raja-raja di kawasan Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, ia memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Sriwijaya sebagai pelabuhan transit internasional. Dengan memanfaatkan kondisi Sriwijaya yang lemah karena serangan Raja Ranjendra Chola I. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan membangun pelabuhan transit di Kambang Putih dan membenahi pelabuhan regional di Ujung Galuh untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Di bidang agama, Airlangga menempatkan para pendeta menjadi orang terdekat raja yang mendampingi raja di upacara penting. Selain itu, agama dan sekte agama lain diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Di bidang sosial, Airlangga mengembangkan pemberian hak-hak istimewa pada orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Pada tahun 1042, Airlangga lalu membagi 2 wilayah kerajaannya. Mpu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon Arang, Ngara Kretagama, Prasasti Urare, dan Prasasti Turun Hyang kedua. Maka berdiri dan terciptalah 2 kerajaan baru. Kerajaan Barat di wilayah Panjalu berpusat di ibu kota baru yaitu Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di wilayah Jenggala berpusat di ibu kota lama yaitu Kahuripan,
diberikan kepada Mapanji Garasakan. Dalam prasasti pembuatan 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembagian kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Menurut kitab Nagarek Kretagama, Airlangga sudah berpindah dan memerintah dari wilayah Daha ke wilayah Panjalu atau Kediri. Kemudian pada tahun 1042 pula, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana. Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Airlangga mengundurkan diri menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane sampai prasasti Pasar Legi adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta, mengingat dirinya juga putra Raja Bali. Maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak bungsu. Menurut prasasti Pasar Legi, baik Airlangga maupun Sanggrama Wijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan mengikuti gelar kependetaan Airlangga, yaitu Resi Aji, yang juga sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi, sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Pada prasasti Sumengka, peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling disukai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Pecangan, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049.
Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun tersebut adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut.